seminar bisnis online syariah dengan tema mengisi tahapan kehidupan dengan berbisnis syariah. Nah, ini bagaimana kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita meraih impian bersama, kita sukses bersama, yang ingin motor, ingin umroh, ingin mobil, dan ingin rumah, cash, gratis, insya Allah di perusahaan, di PTBes ini, di komunitas ini, kita akan dibantu untuk mewujudkannya. Ya, jadi sangat luar biasa bagi yang sudah mendapatkan undangan untuk hadir di Zoom meeting ini. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu cara bagaimana kita memutus mata rantai riba. Nah, di sini nanti kita akan banyak sekali belajar dengan seseorang yang sangat luar biasa. Ya, kita akan belajar banyak bagaimana kita bisa mewujudkan kehidupan yang penuh keberkahan. Beliau adalah seorang bidan, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa, sangat salehah. Beliau sudah bisa meraih dalam kurun waktu 2,5 tahun, mobilionya 13 unit, umrohnya 14, pajeronya 4, dan luar biasanya rumah luksuri 1 miliar sudah 2. Nah, ini dicapai dalam kurun waktu 2,5 tahun saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di luaran sana bisa mencapai itu semua, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, alhamdulillah di komunitas Karib ini, khususnya di SSW, ini bisa kita raih. Beliau sangat luar biasa konsen sekali untuk bagaimana mitra-mitranya untuk sukses bersama beliau. Sudah jelas sekali dalam waktu yang sangat singkat pada masa promo yang diberikan oleh PTBes, yaitu sudah bisa ada 44 peraihan motor pada masa promo yang sangat singkat, baru kurang lebih 2-3 bulan ya. Dan mobilio sudah 5. Belum ada lagi yang namanya Star Leader, ada lagi yang namanya New Leader. Jadi di sini Masya Allah, Umi dan Abi, founder kita, leader kita, ini sangat concern bagaimana membantu mitra-mitranya untuk sukses di PTBes. Makanya alhamdulillah kita bisa bergabung ke sini, bisa bergabung di SSW, manfaatkan, bersyukur sekali. Kenapa? Karena memang di SSW ini sangat konsen untuk bagaimana mitranya bisa segera sukses. Oke, tidak lama-lama saya membuka acara ini. Sebelum kita buka, biar lebih hikmat lagi, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara malam hari ini berjalan lancar. Tidak lama-lama kita sambut pembicara kita yang sangat luar biasa, co-founder kita, Umi Elis Ratnasari. Silahkan Umi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma PTBes khususnya Mat Sinergi World dan para undangan yang sudah hadir pada kesempatan silaturahim malam hari ini. Semoga semua berada di dalam
serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama Umi ucapkan terima kasih kepada Abi sebagai founder SSW yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk Umi berbagi, memberikan sharing atau ilmu bagaimana kita melalui tahapan kehidupan, mengisi tahapan kehidupan dengan berbisnis syariah. Kemudian terima kasih juga kepada moderator pada malam hari ini yang luar biasa, Bunda Retno. Ya, beliau adalah yang sudah meraih motor dan sudah banyak juga melahirkan para leader Smart Club 20 di dalam timnya, serta kepada para PIC yang ada di SSW, dari SSW 1 sampai SSW 31, dan tak lupa kepada Departemen Training SSW yaitu Ariza Fahmi Ramadan yang dengan istiqomah selalu siap sedia untuk menyiapkan training, Zoom training setiap pekan ada 3 kali, yaitu hari Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam. Alhamdulillah semuanya mari kita bersyukur kepada Allah bahwa Bapak Ibu diberikan kesempatan hari ini bersilaturahim walaupun dari Zoom meeting gitu ya. Nah, yang pertama Umi akan sampaikan bahwa kita berada di komunitas anti riba yaitu Smart Synergy World yang dipimpin oleh Abi Masturi Firmansyah yang di dalamnya terdiri dari para mitra yang ingin, para insan yang ingin hidupnya lebih berkah, terbebas dari hutang dan riba. Di dalamnya banyak mitra-mitra yang punya kepedulian kepada saudara, tetangga, dan siapapun itu untuk sama-sama berhijrah, untuk sama-sama hidupnya lebih berkah. Bagaimana dalam malam hari ini Umi diberikan tugas oleh founder SSW yaitu Abi Masturi, yaitu bagaimana kita mengisi kehidupan, mengisi tahapan kehidupan dengan berbisnis syariah. Ya, baik, kita di dalam kehidupan ini ada dibagi dalam 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah ketika kita 0 sampai 20 tahun. Ya, di mana ini adalah masa-masa kita menghabiskan uang atau kita menggantungkan diri kepada orang tua kita, ya, menghabiskan uang ya dari ortu ya, yaitu sekolah, kuliah ya, dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang tua yang berada anaknya di tahapan ini 0 sampai 20 tahun, di mana anak-anak sedang perlu-perlunya biaya untuk sekolah sampai kuliah ya, atau kita juga sudah melalui hal ini. Lalu tahapan kedua adalah usia 20 tahun sampai 40 tahun ya, di mana di sini tahapannya adalah mulai create aset atau menciptakan aset ya, di mana sudah mulai bekerja ya, yang kuliah sudah lulus mulai bekerja, setelah mulai bekerja mulai membangun rumah tangga ya, seperti sunnah Rasul, membangun rumah tangga, kemudian mulai belajar ya, membeli rumah, membeli kendaraan, dan lain-lain ya. Ini create aset atau menciptakan aset. Nah, mungkin yang ada hadir pada malam hari ini ada yang di tahapan ini 20 sampai 40 tahun. Nah, bagaimana Umi kalau misalnya belum di tahapan ini, belum punya rumah, belum punya kendaraan ya. Nah, nanti kita akan bahas. Berikutnya tahapan usia 40 sampai 60 tahun. Ini adalah tahapan namanya tahapan ketiga, mendobelkan aset. Mendobelkan aset. Biasanya yang punya rumah satu udah mulai ada rumah kedua, persiapan untuk kasih anaknya gitu ya, rumah kedua. Kemudian sudah punya mobilnya mulai juga 2 gitu ya. Itu mulai mendobelkan aset.
Lalu tahapan keempat 60 sampai 80 tahun kurang lebih ini sudah tahapan distribusi aset. Membagikan aset. Nah, Bapak Ibu sahabat semua, di dalam tahapan ini banyak orang yang tidak merencanakan, ya, tidak punya rencana, tidak punya rencana. Jadi orang tidak berencana untuk gagal, tetapi gagal dalam merencanakan, tidak punya rencana, sehingga banyak orang yang bilang, sudahlah saya hidupnya mengalir seperti air. Padahal air kalau ada bendungan juga tidak bisa mengalir, ya. Jadi tidak punya rencana, jadi gagal merencanakan, ya. Sehingga pada saat create aset atau menciptakan aset belum tercipta, sudah usia 40 tahun belum punya rumah, belum punya kendaraan, bahkan belum berangkat umroh misalnya, ya, belum berangkat umroh. Nah, di sini mestinya sudah mulai berangkat haji, gitu ya, umroh haji. Nah, belum. Oleh karena itu, dengan tahapan-tahapan ini, maka terjadilah yang namanya akhirnya berhutang, punya utang. Jatuh-jatuhnya lagi, utangnya lagi, lebih parahnya, masuk ke zona riba atau utang riba. Apa itu utang riba? Nah, riba artinya bertambah atau aziyadah, ya, bertambah. Jadi berhutang dengan ada di dalamnya ada bunga, lancar kena bunga. Kemudian kalau telat kena denda. Masih Mas Reza. Bayar kena ya. Dan anehnya banyak orang yang melakukan itu karena terpaksa dan karena di dalam mindset atau di dalam pola pikirnya adalah kalau saya nggak nyicil gimana saya punya, karena apa yang mau dibeli itu lebih dari income yang ada, ya, sehingga tidak ada solusi kalau tidak nyicil, kalau tidak hutang saya nggak punya, ya. Jadi kalau kita kasih garis lurus atau lifeline atau garis kehidupan, maka ini 0 tahun, tadi sampai 20, sampai 40, kemudian 60, 80. Ya. 0 sampai 20 tadi masanya menghabiskan uang, masa anak-anak, masa kuliah dan lain sebagainya. Ini masih tergantung orang tua. Ini orang tua yang berperan, ya. Lalu 20 sampai 40 ini mulai mandiri. Mulai menciptakan aset. Tadi, ya. Lalu ini harusnya sudah dobelkan aset. Double asetnya. Lalu di sini udah mapan, sudah mulai distribusi. Nah, kita dengan tadi tidak ada persiapan, maka timbullah utang riba. Untuk apa? Untuk beli rumah tadi dengan pakai riba. Beli mobil pakai riba. Beli, apalagi sekarang mulai pergi umroh atau haji ada cicilan, akhirnya riba, terjatuh juga ke dalam riba. Oleh karena itu kita perlu solusi, tapi kalau sendirian biasanya kita tidak kuat. Oleh karena itu semua yang berniat baik ini kita berkomunitas, namanya ada Karib, komunitas anti riba. Nah, Karib kita namanya SFW, Smart Synergy World, ya, yang dipimpin oleh Abi Mastur Firmansyah, yang di dalamnya ingin membantu mitra-mitranya, sahabat Karib semua, untuk sama-sama niat hijrah, berniat kepada Allah, ingin punya pertolongan Allah, ingin lifeline kehidupannya, tahapan kehidupannya, ingin selalu dalam keberkahan. Anak-anak di 0 sampai 20 tahun kita dapat kuliahkan dengan baik, dengan agama yang baik. Kemudian pada saat mereka kita hantarkan menikah juga sudah ada persiapan dengan perencanaan, gitu ya. Lalu mereka kita akan berikan juga bagaimana menjadi entrepreneur, ya. Berikutnya, dengan kondisi saat ini yang Umi uraikan tadi, maka bagaimana solusinya biar kita tidak berhutang,
Bagaimana yang udah terlanjur hutang, ya kita segera niatkan untuk kita bayar. Tentunya untuk bayar itu harus punya uang. Nah, nanti apa solusinya? Yang pasti malam ini mulai berniat ingin melunasi hutang itu, mau melunasi hutang itu, dan tidak menambah hutang lagi. Tidak menambah hutang lagi. Yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah. Bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, berikutnya, dengan kondisi saat ini yang ada pandemi, maka terjadilah lonjakan pengangguran, ya. Kemudian permasalahan ekonomi mulai muncul. Yang punya hutang tidak bisa bayar hutang. Maka ada motornya disita, mobilnya disita, tidak mampu lagi cicil, ya. Kemudian ketika tidak mampu mencicil, maka semuanya hilang begitu saja, tidak dapat kembali. Nah, itu kalau bagi yang punya hutang. Yang tidak punya hutang mungkin punya impian-impian di dalam keluarga, ya, punya impian, misalnya tadi yang belum punya rumah ingin punya rumah. Ingin punya rumah, ya. Kemudian yang belum punya kendaraan ingin punya kendaraan. Itu impian-impian. Apalagi yang satu ini, saya dulu ingin berangkat umroh sampai nangis dengan sambil membaca Al-Quran dan nangis. Nah, Bapak Ibu, itulah kemauan yang sebenarnya. Sampai kita itu ingin banget, mau banget, maka Allah akan berikan. Nah, umroh dan haji, dan ini adalah salah satu rukun Islam. Jadi, kita harus benar-benar mau, maka Allah akan berikan. Yang punya impian ini. Siapa boleh tunjuk tangan di tempat masing-masing yang mau umroh dan haji? Saya gitu ya. Ya, baik. Berikutnya, mungkin impian apa lagi? Ya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan. Kemudian impian-impian apa lagi? Mungkin ada juga yang rumahnya jauh di daerah, jauh di sana. Pengen pulang kampung, itu juga sebuah impian, betul nggak, sahabat kalian semuanya? Pengen pulang kampung ke Medan, udah lama nggak nengokin orang tua, saking memerlukan dana yang nggak cukup 1-2 juta, apalagi bawa keluarga. Nah, itu harus dibuat sesuatu keinginan yang betul-betul diniatkan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya caranya dengan cara menabung. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini, apakah yakin sahabat Karim semuanya bisa menabung? Contoh, pengen punya kendaraan Pajero yang nilainya 500 juta. Padahal saat ini tidak dapat tuh 500 juta ya. Contoh 500 juta. Kita menabung 1 juta per bulan. Tidak boleh kosong. Maka setahun baru 12 juta. 30 tahun baru 360 juta. Nggak dapat itu, udah 30 tahun. Kalau usia sekarang 40 tahun, ditambah 30 tahun berarti 70 tahun baru ada uangnya untuk di Pajero. Pajeronya mungkin udah naik dan kitanya mungkin sudah dipanggil duluan sama Allah karena usianya udah 70 tahun. Gitu ya. Itu kalau menabung, itu kalau 1 juta. Gimana kalau menabungnya bisanya 3 juta, Umi? Nah, bisa lebih cepat lagi. Tapi itu pun 30 tahun baru 1,8. Kalau keinginannya banyak, ya pengen umroh, ya pengen punya mobil, ya pengen punya rumah. Nah, ini bukan solusi juga. Nah, gimana sih solusinya? Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya usaha atau pengusaha. Ya. Masalahnya pengusaha itu harus punya modal. Ya. Misalnya apa? Misalnya punya kontrakan. Ya, punya kontrakan. Ini modalnya berapa? Ya. Kemudian apalagi? Punya waralaba, franchise. Seperti buka Alfamart. Tapi saat ini orang banyak beli belanja online, maka itu pun bukan sebuah pilihan untuk kita punya usaha, ya. Apalagi punya
gedung yang disewakan. Itu juga memerlukan dana yang luar biasa. Nah, coba kita lihat apakah ada solusinya di sini bisnis syariah yang dengan modal relatif kecil dan dapat potensi yang sangat besar dan kita menghindari riba serta dapat memberikan kepada anak-anak keturunan kita kekuatan ekonomi. Ya, kita akan lihat bagaimana cara untuk mewujudkan semua yang tadi saya sebutkan, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pergi umroh dan haji tanpa hutang, apalagi hutang riba. Ada enggak ya saat ini? Karena saat ini tuh judulnya cicilan-cicilan terus. Setiap hari mungkin sahabat karib, Bapak Ibu semua diteleponin. Ada cicilan sini, ada itu, ada fasilitas pinjaman, betul tidak? Nah, kita lihat ada enggak modalnya relatif kecil? Tentu saja ada, ya, yaitu PT BES. Ya, bergabunglah menjadi mitra usaha bersama PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi yang ada di Bandung. Oleh karena itu namanya Bandung Eko Sinergi ya, berada di Bandung. Ownernya atau pemimpin dari PT BES ini adalah Bapak Haji Febrian Agung dan PT BES. Kenapa sih harus bergabung dengan PT BES? Nah, PT BES ini sudah terbukti lebih dari 5.500 yang sudah memiliki motor tanpa DP, tanpa cicilan, cash 20 juta ya per orangnya. Nah, ini udah 5.500 motor, bahkan lebih untuk saat ini. Lalu lebih dari 3.000 reward motor cash, mobil cash sudah dibagikan senilai masing-masing 150 juta. Nggak usah DP, nggak pakai cicilan, nggak pakai bayar-bayar pajak karena ini bukan hadiah, tapi ini sebentuknya penghargaan karena Bapak Ibu nanti ada caranya ya. Kemudian lebih dari 150 orang yang sudah diberikan luxury atau rumah cash senilai 1 miliar. Bahkan sekarang udah lebih ya 150. Karena kemarin saja sudah ada 40 orang lagi tambahannya ya. Itu dalam waktu 3 tahun saja, bukan puluhan tahun, 3 tahun saja, dan ini pertolongan Allah. Kenapa? Karena niatnya adalah ingin hijrah, terbebas dari hutang riba. Ya, jadi kalau orang di luar sana menawarkan Bapak Ibu untuk berhutang, klik HP, keluar juga pinjaman, apalagi yang mengerikan pinjaman online. Ya, jangan sekali-kali, walaupun Bapak Ibu terdesak, jangan sekali-kali pakai pinjol ya. Lalu berikutnya, nah proyek kemitraan di PT BES adalah ada bonus hariannya ya. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke proyek kemitraan PT BES. Di SSW sendiri Abi Masturi dengan sebuah proyek ya, ada namanya Big Project SSW. Ini digabungkan dengan bermitra dengan PT BES. Proyek kemitraan bisnis di PT BES adalah nanti diberikan potensi mendapatkan komisi harian, komisi mingguan, bonus bulanan, kemudian total reward-nya 1,67 miliar yang paling kecil dan maksimal, dan satu orang dengan hak usahanya mendapatkan 51,7 miliar. Ya, dalam bentuk apa sih 1,67 miliar itu? Pertama, biasanya orang pengen nyicil motor. Nah, ini diberikan motor senilai 20 juta, lalu mobil atau city car ya, senilai 150 juta, lalu big mo cash. Nah, ya, mobil besar contoh Pajero atau Fortuner 500 juta dan rumah luxury senilai 1 miliar. Jadi total Bapak Ibu 1,67 miliar dari reward-nya saja. Belum tadi ada harian, mingguan, bulanan. Ya. Berikutnya, PT BES itu adalah di dalamnya ngapain aja untuk dapat uang komisi harian, bulanan, dan mingguan itu ngapain, ya? Di dalamnya konsepnya adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Konsepnya jual beli karena tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jadi kadang di dalam keluarga suami istri cekcok, anak-anak kurang nurut, kurang soleh. Kenapa? Karena salah satunya adalah
dosa riba. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan niat kita berhijrah, niat kita ingin memperbaiki diri, niat berhijrah untuk hidup lebih berkah, ingin mendapat pertolongan Allah, semoga usahanya juga nanti dilancarkan oleh Allah, dimudahkan untuk berbuat baik dan dijaga Allah dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Berikutnya, PTBS ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Majelis Ulama. Dalam sistem pemasarannya atau marketing plan-nya ataupun produk-produknya semuanya sudah disertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, jadi tidak usah ragu lagi. Kenapa? Contohnya kalau sekarang Bapak Ibu pergi ke luar negeri, contoh yang dekat-dekat gak usah jauh, ke Singapura ya. Jadi bukan Singaparna, Singapura. Nah, di sana itu kalau Bapak Ibu mau makan di restoran, tentu lihat ada nggak ya label halal. Kalau udah ada label halal, maka yang melabel halal itu yang bertanggung jawab. Kita sudah ada label dari MUI, sudah bertanggung jawab bahwa itu halal. Jadi kita tinggal menjalankannya aja, bertawakal kepada Allah, jalankan, maka insya Allah berkah ya. Berikutnya, visinya PTBS adalah menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang riba ya. Jadi perusahaannya sendiri terbebas dari riba dan membantu umat untuk terbebas dari hutang riba, itu visinya ya. Dan misinya menjadikan 1.000 miliarder setiap tahun. Ayo Bapak Ibu, jadilah salah satunya dari 1.000 miliarder yang diciptakan oleh PTBS. Motonya go berkah no riba. Jadi kalau kita sapa Bapak Ibu, PTBS go berkah no riba. Oke ya. Jadi kita setiap bulan juga ada namanya SLC Spiritual Leader Camp, di mana para mitra diajak bersama-sama 3 hari 2 malam untuk meraih pertolongan Allah dengan sama-sama bagaimana menjalankan sunnah Rasul, bagaimana kita sholat malam bersama, muhasabah bersama, dan itu diterapkan di dalam kehidupan di rumah. Bukan hanya di sana, itu hanya latihan. Selanjutnya di rumah, adakan ta'lim juga dengan keluarga. Lakukan setiap langkah kita menjadi ibadah. Makan kita jadi ibadah, tidur kita jadi ibadah gitu ya. Setiap helaan nafas kita, semoga Allah catat menjadi ibadah. Inilah company berikutnya adalah di dalamnya Bapak Ibu, di dalam PTBS itu tadi karena penjualan langsung berjenjang syariah, maka ada produk yang namanya jual beli, tentu ada produknya ya. Kalau nggak ada produknya bukan jual beli karena nggak ada barang. Kalau jual beli itu ada barangnya ya. Kelompok 1 adalah terkait dengan pertanian dan peternakan. Nah, pertanian dan peternakan. Negara kita adalah negara agraris, tentunya banyak tanah pertaniannya. Ya, oleh karena itu produk ini luar biasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena untuk sukses di dalam sebuah usaha diperlukan 4 pilar, yaitu bagaimana perusahaannya, bagaimana produknya dibutuhkan, lalu support sistemnya, dan marketing plan-nya. Nah, nanti Bapak Ibu sahabat kalian semua dapat lihat bagaimana perusahaan kita luar biasa tadi udah ya. Sekarang produknya, apakah produknya dibutuhkan masyarakat? Nah ini dia produknya. Yang pertama pertanian dan peternakan, kelompoknya. Yang kedua kesehatan. Siapa sih yang nggak mau sehat gitu ya? Banyak uang nggak sehat juga repot. Maka di sini ada produk kesehatan. Yang ketiga kecantikan. Nah, kecantikan ya. Kemudian yang keempat adalah oktan booster, yaitu untuk BBM. Yang keempat macam produk ini, contoh yang pertanian, ini untuk sawah. Ada namanya eco farming, lahan subur petani makmur. Kemudian ada untuk pohon atau tanaman berkembang besar, misalnya kelapa sawit, duren, kopi, dan lain sebagainya. Ada slow release, ya slow release yang hanya dikubur, dicangkul, kemudian dikubur pupuknya, udah ditinggal ngopi katanya. Biarkan tanaman bicara, ya. Insya Allah itu pupuknya luar biasa, sudah banyak yang menggunakan dan sudah
terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena sudah melalui uji coba yang panjang, kita tinggal melakukan aja, mengaplikasikan, biarkan tanaman yang berbicara atau biarkan tanaman bicara ya. Berikutnya kesehatan, ini ada produk-produk yaitu ada LVN strawberry, di mana di dalamnya mengandung masternya antioksidan. Ya, antioksidan itu adalah penangkal radikal bebas. Apa aja itu radikal bebas? Yang pertama, asap rokok, asap kendaraan, stres juga radikal bebas. Kemudian pewarna, zat apa namanya itu? Untuk bumbu masak, ya, itu juga semua itu radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia nyangkutnya di jantung, maka akan terjadi keluhan di jantung. Kalau dia nyangkut di paru-paru, maka akan terjadi keluhan di paru-paru. Kalau dia nyangkutnya ke ginjal, maka akan terjadi di ginjal. Oleh karena itu, ikhtiar kita sebagai manusia dan sebagai tanda syukur kita telah diberikan organ tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib merawatnya sebagai tanda syukur kita minum LVN strawberry ini untuk mengeluarkan racun-racun radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Lalu ada namanya LVN Slim, ya. Kalau yang ada keluhan kolesterol tinggi, untuk menetralkan kolesterol yang ada dalam tubuh kita, kita dapat minum Slim. Ada X Slim ya. Berikutnya ada apa lagi? LVN Kalsi. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tangkap pada anak-anak. Ya, jadi lebih cerdas nanti anak-anak. Kemudian yang kesulitan untuk nafsu makan anak-anak itu boleh minum kalsi. Kemudian kalau bagi dewasa boleh nggak kalsi? Boleh banget. Itu untuk kesehatan tulang. Kalau yang sakit-sakit sendi atau lutut, susah berdiri dari jongkok, misalnya gitu ya, itu bisa minum juga LVN kalsi. Berikutnya ada Ecomac Kopi. Ya, ini adalah untuk boleh wanita, boleh pria minum Ecomac Kopi ini dan boleh dikonsumsi setiap hari. Ini bukan sekedar kopi, rasa kopi ya. Kalau senang kopi ini rasa kopi, tapi di dalamnya terdiri dari maca, tribulus dan ginseng ya. Ini dapat memperbaiki hormon untuk wanita dan untuk laki-laki menjadi stamina ya, menjadi stamina. Kalau yang cepat capek, kemudian kurang bergairah, nah ini boleh minum Ecomac Kopi dan boleh diminum setiap hari. Berikutnya adalah Habs Pro. Nah, ini Habatus Sauda, Bipolen dan Propolis. Ya, ini adalah salah satu sunnah Rasul di mana Habatus Sauda ini adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Jadi niatkan dengan kita mengikuti sunnahnya, dengan kita menjalankan sunnahnya, dengan meminum Habs Pro ini, semoga menjadi keberkahan buat kita. Minumlah Habatus Sauda ini, semoga dengan minum ini kesehatan kita Allah jaga gitu ya. Habatus Sauda dan propolis. Jadi semua penyakit insya Allah dapat wasilahnya Habs Pro dapat sembuh ya. Berikutnya adalah Ecopiko. Ini juga herbal yang luar biasa, dapat bersinergi dengan Habs Pro. Ecopiko ini adalah bisa meningkatkan kerjanya kelenjar pankreas. Jadi kalau misalnya yang punya keluhan dengan gula darah tinggi, maka dapat mengkonsumsi Ecopiko. Kemudian yang di lutut-lutut juga kayaknya udah agak aus gitu ya, biar mulai ada minyaknya lagi, boleh minum Ecopiko. Yang ada ambeien juga bisa pakai Ecopiko. Insya Allah menjadi wasilah kesembuhan bagi yang ada keluhan-keluhan yang Umi sebutkan tadi. Berikutnya ada lagi Bimek. Nah, ini Bimek ini luar biasa. Terdiri dari tubuh kita itu terdiri dari 4 unsur menurut Ibnu Sina ya. Ada unsur api, unsur angin, unsur air dan unsur tanah. Nah, keempat unsur ini keluhannya berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya unsur api itu dari kepala sampai ke dada, kemudian unsur angin dari dada sampai ke pusar, unsur air dari pusar sampai telapak kaki, lalu unsur tanah itu dari seluruh kulit dan pembuluh darah. Nah, ini ada caranya luar biasa. Kalau dengan ini kita dapat melakukan diagnosa secara sederhana. Dengan diicip aja, dibuka kapsulnya, dicoba diicip di lidah. Kalau itu rasanya, oh kok ini dominannya rasa pedas, ya, maka dia ada keluhan dari organ kita yang ada di kepala sampai ke dada. Kalau rasanya cenderung pahit,
maka itu ada keluhan dari dada sampai ke pusar. Kalau rasanya manis-manis asin itu ada keluhan dari mulai pusar sampai kaki. Kalau rasanya asam itu ada keluhannya biasanya di wilayah daerah kulit dan pembuluh darah. Cara minumnya juga ada. Jadi luar biasa. Dengan itu kita dapat membantu orang lain, dapat membantu keluarga bagaimana mendiagnosa secara sederhana sebelum kita pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga itu membuat keuangan keluarga jadi semakin hemat, tidak perlu ke rumah sakit. Insya Allah dengan diagnosa awal seperti itu, insya Allah lebih cepat sembuh ya, dengan izin Allah tentunya. Berikutnya ada produk tadi kolagen sudah ya semuanya, sudah semua itu produk-produk yang kesehatan. Lalu ada produk kecantikan. Produk kecantikan ini baik dipakai oleh remaja putri atau oleh ibu-ibu sampai yang udah usia di atas 60 tahun aja masih bagus Bapak Ibu ya. Nah, ibu-ibu ini biasanya seru banget. Kalau misalnya beli di warung, di toko, di supermarket ya, pakai krim atau skincare, pakai lip matte-nya, pakai sabunnya, sabun kolagen, sabun honey ya. Bapak Ibu kalau belinya di luar sana tidak akan diberikan Pajero, tidak akan diberikan rumah gitu ya. Zaman dulu saya masih ingat, masih kecil, kalau beli kopi suka dicari-cari katanya dapat motor atau dapat mobil, nggak pernah dapat Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu semua nikmati kopinya, nikmati skincare-nya, nikmati produk-produknya yang Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu makin terus digunakan produknya, makin cepat dapat Pajero-nya, gitu ya. Berikutnya ada yang untuk BBM. Nah, ini salah satunya adalah menghilangkan gas buang, ya, gas emisi. Saat ini di Jakarta sudah diberlakukan tentang bagaimana karbon monoksida itu harus tidak ada polusi yang keluar dari kendaraan kita. Kalau ambang batasnya kita tidak lulus, maka kendaraan itu tidak boleh jalan. Nah, ini adalah salah satu solusi ya. PTBES itu memberikan solusi baik bagi petani yang kesulitan pupuk saat ini, kemudian bagi kita semua yang ingin sehat, kemudian solusi bagaimana tetap cantik dan aman, tidak mengandung merkuri gitu ya. Kemudian bagaimana solusi juga kendaraan kita tidak mengeluarkan gas buang atau gas emisi sehingga kita juga sedekah udara bersih. Nah, produk-produk kita adalah merupakan solusi ya, solusi untuk masalah-masalah yang ada sehingga kita ingin memberikan solusi sama dengan Karib SSW, yaitu semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama ya. Baik, berikutnya setelah kita tahu produknya, tadi perusahaannya sudah tahu ya, sudah disertifikasi halal, sudah ada CUPL-nya, sudah ada izin usahanya, semuanya sudah ada. Itu perusahaannya ya. Pilar pertama perusahaannya. Tadi perusahaannya sudah tahu, bagus. Ya. Kemudian yang kedua produknya dibutuhkan. Produknya, oke. Yang ketiga apa? Marketing plan-nya. Kita akan lihat apakah marketing plan-nya ini memihak kemana? Memihak ke perusahaan kah? Memihak ke mitra kah? Kita akan lihat bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi mitra di PTBES. Ya, caranya adalah Bapak Ibu cukup registrasi dulu 100.000, lalu Bapak Ibu pilih belanja, paket belanjanya, paket usahanya dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, berapa utang yang harus segera dibayar gitu ya. Berapa kebutuhan di keluarga Bapak Ibu dalam melalui tahap kehidupan. Apakah Bapak Ibu sebentar lagi mau mengkuliahkan anak? Apakah Bapak Ibu sebentar lagi mau menikahkan anak? Apakah Bapak Ibu dalam setahun ini pengen berangkat umroh? Apakah Bapak Ibu dalam setahun 2 tahun ini ingin pergi haji? Nah, itulah yang dilihat dulu oleh Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu menentukan harus ambil paket seperti apa, sehingga kebutuhan tadi dapat tercukupi dengan berbisnis dengan wasilah PTBES ini ya.
belanja di sini yang pertama, Bapak Ibu bisa ambil paket priority. Ya, priority itu hanya dengan 62 juta. Ya, 62 juta itu mendapatkan hak waralaba dan produknya dapatnya 372 box. Nah, tentunya kalau punya perkebunan sawit kurang. Tentunya yang punya sawahnya luas kurang ini. Belum lagi untuk kesehatan di keluarga gitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, saya nggak segitu Umi. Saya perlunya yang paketnya eksekutif. Nah, kalau paket priority ini semuanya serba 31. Tadi dapat motornya 31, mobilnya 31, Pajeronya 31, rumahnya 31, totalnya 51,7 miliar. Ya. Kalau yang kedua paket eksekutif itu hanya 30 juta. Hanya 30 juta aja. Semuanya serba 15 ya. 15 motor, 15 mobil, 15 Pajero, dan 15 rumah 1 miliar. Kalau belum, boleh di paket bisnis. Ya. Paket bisnis itu berapa? Paket bisnis itu hanya 14 juta. Semuanya serba 14. Mobil 14, Pajero 14, rumah 14, motor 14 gitu ya. Yang keempat ada paket reguler. Nah, reguler ini hanya 6 juta. Lalu boleh. Katanya saya belum ada Mi, tapi saya pengen buru-buru segera sekarang join. Segera menjadi mitra. Boleh ambil basic dulu. Ya, kalau sekolah dasar dulu, sekolah dasar dulu. Itu hanya 2 juta. Sudah mendapatkan produknya yang dapat dipilih itu 12 box. Boleh dicampur. Punya sawah juga, pengen sehat juga, pengen cantik juga, mobilnya pengen terawat juga, boleh. 4 macamnya boleh diambil semua di paket basicnya, ya. Nah, setelah itu berarti Bapak Ibu sekarang sudah menjadi mitranya PT BES. Bapak Ibu langsung dapat satu hak usaha ketika Bapak Ibu dimulai dengan paket basic, paket dasar, sekolah dasar dulu masuk ya. Maka Bapak Ibu lakukan PCA pakai cerita ajak. Udah, tidak ada jualan. Judulnya pakai cerita ajak. Semua orang tentu mampu pakai, bisa pakai ya. Semua orang pasti bisa pakai sabunnya, ibu-ibu pakai lip mat-nya, yang punya sawah pakai eco farming-nya, yang punya sawit pakai itu kerjanya hanya PCA. Ya. Setelah PCA, Halo kawan tadi ngirim. Orang yang sama-sama ingin sehat, mengajak orang yang sama-sama hasil pertaniannya pengen bagus, ya. Ada namanya misalnya si A masuk, ya. Maka Bapak Ibu dari masuk 2,1 juta ini punya hak di dalam PTB sudah diberikan hak disiapkan 1 motor 20 juta, 1 mobil 150 juta, 1 Pajero 500 juta, dan 1 rumah 1 miliar. Maka ini totalnya 1,67 miliar. Ya, dengan Bapak Ibu berbelanja dan berniat hijrah, minta pertolongan kepada Allah, ingin segera terbebas dari hutang dan riba, dan ingin segera Allah mudahkan untuk bersujud di depan Ka'bah, ya, berkunjung kepada Rasulullah SAW di Madinah. Nah, kemudian apa saja yang Bapak Ibu dapatkan selain reward yang 1,67 M? Bapak Ibu ada ini 4, ada 10 lagi income yang akan diberikan oleh PT BES, ya. Ada langsung jualan. Jadi jualannya Bapak Ibu bukan door to door satu-satu, bukan. Tapi Bapak Ibu rekomendasikan lagi orang. Bapak Ibu ajak lagi orang untuk hijrah. Bapak Ibu ajak lagi orang untuk tidak cicil mobil. Yuk, bagaimana caranya punya motor, mobil, pergi umroh dan haji dengan tidak berhutang. Ya, ajakan seperti itu. Lah, gimana? Memang ada hari gini nggak utang? Ada. Kemana? Ayo ikut saya seminar. Saya tunjukin caranya karena saya juga sedang
ikut gitu dalam komunitasnya gitu ya. Nah, 10 income ini tadi 20% komisi penjualan. Kemudian ada 50.000 bonus yang namanya bonus pengembangan unlimited. Kemudian yang lagi bonus-bonus yang lain ini akan dijelaskan, akan ada training ya, akan ada training bagi mitra yang mau dalam 1 tahun dibimbing oleh founder yang sudah mencapai luxury, maka Bapak Ibu dalam 1 tahun potensinya juga sama-sama dapat luxury 1 miliar, masuklah nanti di big project SSW ya. Ini tadi semua yang sudah dijelaskan, jadi totalnya kalau Bapak Ibu betul-betul mengikuti tadi, perusahaannya sudah oke, semua izinnya ada. Yang kedua, produknya dibutuhkan. Yang ketiga, marketing plan-nya oke, berpihak kepada mitra. Yang keempat, support sistemnya ada SSW yang akan membawa Bapak Ibu untuk betul-betul sukses untuk sampai di luxury 1 miliar ya. Ini adalah 4 pilar yang akan membawa Bapak Ibu untuk sukses. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak Ibu jika ikut sistem dan Bapak Ibu 1 tahun mendapatkan dari mulai motor sampai luxury 1,67 miliar, kalau di 1 tahun Bapak Ibu sudah dapatkan, maka itu sesuai atau sama dengan Bapak Ibu dapat income 139 juta per bulan. Gaji siapa ini Bapak Ibu? Tapi di sini tidak lihat latar belakang, siapapun Bapak Ibu dapat sampai di sini. Yang penting Bapak Ibu mau belajar, mau dibentuk untuk menjadi miliarder. Oh, saya nggak nyampe Umi, saya nyampe ini ternyata dalam 2 tahun sampai di luxurinya. 2 tahun pun Bapak Ibu capai ini semua. Kalau dibagi dengan 2 tahun, Bapak Ibu sama dengan punya income 69 juta per bulan. Ini udah kelas-kelas direktur ya. Kemudian, ya Umi, saya 3 tahun dapatnya, baru dapat itu luxurinya dengan istiqomah jalanin terus. Ini 3 tahun pun seperti Bapak Ibu punya income 46 juta per bulan. Ini kalau dibagi yang rewardnya aja, belum yang bulanan tadi, harian, mingguan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, sampai di situ. Kemudian kita akan lihat orang-orang yang sudah meraih sukses. Salah satunya adalah ada founder SSW, yaitu sudah meraih tadi disebutkan oleh moderator kita, yaitu 2 luxury, 4 Pajero atau Big Mokes, kemudian mobilionya 14, motornya 14, tiket cruise dan umroh plus Mesir. Alhamdulillah semua itu diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena salah satunya kita niat berhijrah, dan bukan hanya itu yang didapatkan, tapi kita ingin juga mensukseskan para mitra yang ada di komunitas Anti-Riba SSW. Nah, itu ada gambar yang tanda tanya adalah untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Dalam 1-2 tahun ini, Bapak Ibu pastikan fotonya sama keluarga ada di pojok sana. Nah, sebelum menutup acara ini, nah ini ada tayangannya, itu adalah mitra-mitra SSW, mitra-mitra yang ada di komunitas Anti-Riba SSW yang sudah meraih umroh atau motor cash, itu sudah banyak sekali. Lalu yang sudah meraih mobil cash yang 150 juta, nah banyak sekali. Lanjut, sebentar lagi adalah orang-orang ini akan segera meraih Big Mo Cash dan luxury 1 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum menutupnya, sebelum kesimpulan, Umi sampaikan dulu, saat ini kita sedang punya bonus demografi. Ya, bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah usia produktif, ya, usia produktif itu sedang tinggi-tingginya. Jadi banyak anak muda yang usia produktif. Nah, saat ini lapangan pekerjaan itu lagi tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi, Bapak Ibu, saatnya kita membawa anak-anak kita menjadi para entrepreneur muda. Ya, para entrepreneur di PTBS ini
adalah saat yang tepat di mana Bapak Ibu dapat mendistribusikan asetnya bisa masuk di tahap 3. Ya, di tahap 3 apa tadi? Mendobelkan aset. Jadi bisa ambil pemilik pack ya atau paket keluarga. Paket keluarga. Tadi ya, paket keluarga itu dengan paket basic ini misalnya ayahnya, lalu buka ibu di sini, lalu ada anak, anaknya misalnya 3, ini anak. Nah, maka Bapak Ibu ketika buka paket basic aja, maka Bapak Ibu sudah mulai mengkasih jatah anak 1,67 M, 1,67 M, 1,67 M, 1,67 M. Jadi dari mulai kecil sudah dimasukkan dan dikerjakan oleh Bapak Ibu, nanti tahapan kehidupannya udah nyaman Bapak Ibu, nyaman dan aman. Kenapa? Pada saat anaknya kuliah, oh sudah ada pajeronya muncul untuk kuliah, ya. Nanti pas mau menikahkan, luksurinya sudah ada, ya. Pada saat menikah, anaknya sudah dapat jatah rumah, luar biasa Bapak Ibu. Pada saat pensiun, kitanya dimulai ada di double aset, ini udah bukan double lagi, karena sudah disiapkan dari awal, ya. Jadi pada saat pensiun sekarang banyak orang yang keteteran. Ternyata pada saat pensiun itu harusnya pada saat bekerja kita sudah memulai usaha mandiri. Jadi saat bekerja itu adalah saatnya menyiapkan pada saat pensiun usaha itu udah running, udah jalan. Jadi pada saat pensiun tinggal menerima dari hasil usaha. Tapi kebanyakan dari kita keliru. Pensiun itu bukan karena sudah siap pensiun, sudah siap uangnya, sudah siap usahanya, bukan. Tapi pensiun itu karena terdesak memang sudah usianya harus pensiun, betul tidak? Karena usianya sudah usia pensiun. Loh, kalau udah pensiun, utang masih banyak cicilan. Ada juga yang belum punya rumah karena sibuk dengan hidup di masa lalu. Cicil terus nih. Motor udah sampai butut, nyicilnya belum selesai. Contohnya kayak gitu. Itu namanya kita hidup membayar masa lalu. Barangnya udah mau habis, kitanya belum selesai. Nah, tapi kalau ini Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu masukkan family pack atau paket keluarga. Maka pada saat anak kuliah udah tinggal keluar mobilionya. Pada saat anak mau menikah ada pajeronya. Pada saat anak perlu rumah udah ada rumahnya. Ya, pada saat kita pensiun, insya Allah pada saat paripurna dalam arti pensiun itu sudah tidak harus bekerja keras lagi, tetap kita berkarya sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Tidak ada namanya pensiun leha-leha, tidak. Kita tetap berkarya, memberikan yang terbaik untuk anak cucu, kemudian memberikan yang terbaik, menyiapkan wakaf dan lain sebagainya, sehingga pada saat kita sudah tidak ada, maka harta dunia kita akan menjadi harta akhirat kita. Bagaimana caranya? Dengan cara bersedekah, dengan cara wakaf, dengan cara membangun masjid, maka insya Allah pahalanya akan mengalir. Jadi harta yang sekarang ada di dunia, insya Allah menjadi harta akhirat. Ya, begitulah selanjutnya. Oleh karena itu, yuk niatkan kita berada di PTBS, kita isi tahap kehidupan kita. Kita isi, kita persiapkan anak keturunan kita dengan hal-hal yang positif, dengan membangun mereka berbisnis seperti bagaimana Rasulullah sejak muda pun berbisnis, berniaga, sehingga anak-anak kita sudah siap. Tidak perlu mencari pekerjaan, tetapi ciptakanlah lapangan pekerjaan, jadilah leader-leader, pemimpin-pemimpin yang insya Allah kaya berkah tanpa riba. Mungkin itu aja Bu Retno. Nanti kalau dimungkinkan boleh bertanya, silakan para undangan. Sekian dulu dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Umi. Terima kasih banyak Umi. Masya Allah Umi. Penjelasannya sangat jelas sekali. Bagaimana kita hidup, benar-benar kita harus yang namanya jeratan riba ya Umi ya. Nah di sini kita bagaimana hidup penuh berkah, bisa banyak berbagi, bisa banyak membantu, khususnya keluarga, sahabat, saudara, dan umat. Nah, alhamdulillah sekali kita sudah tergabung dengan PTBS, di mana kita dirangkul oleh yang namanya SSW.
Umi dan Abi sangat konsen untuk membantu kita semua bagaimana kita bisa mewujudkan impian yang tadi. Ya, mungkin ada yang sudah lewat dari tahapannya ya Umi ya. Tadi kan ada tahapan 1, ada tahapan 2, ada tahapan 3, ada tahapan 4. Tidak masalah. Yang penting niatkan dari sekarang bagaimana kita untuk hijrah ya. Bagaimana kita untuk hijrah. Jangan sampai terus kita malah ya udahlah aku ikutin air mengalir aja, kalau mengalirnya nggak ada halangan ya Umi ya, kalau ternyata ada batu gimana tuh, nggak bisa ya. Jadi tetap kita bagaimana kita berusaha untuk merubah apa yang sekarang seperti ini, kita rubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah dari penjabaran Umi Elis tadi mudah-mudahan semuanya sudah jelas ya. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bagaimana